sehingga mereka menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan lewat ibadah ini. Dan juga kakak-kakak pemimpin yang melayani, Tuhan Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, beribadah kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita akan menyembah Tuhan, kita akan pujian ini bagi Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau
juga menolong kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sejak kecil kami tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga pada kelak kami dewasa nanti, kami menjadi anak-anak Tuhan yang unggul, bukan anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah bersama-sama menyaksikan video tentang cerita Alkitab, cerita tentang Imam Zakaria, bagaimana dia menerima janji Tuhan dalam kehidupannya. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Di sana menceritakan tentang bagaimana Imam Zakaria menerima janji Tuhan. Pada saat itu, Imam Zakaria sedang melaksanakan tugasnya sebagai imam. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk berdoa. Kemudian ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya dan kemudian menyampaikan janji Tuhan kepada dia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa Imam Zakaria bersama istrinya, Ibu Elizabeth itu, mereka sudah tua, mereka sudah oma dengan opa, tapi mereka belum punya bayi. Kenapa? Karena Ibu Elizabeth itu mandul, artinya dia tidak bisa memiliki bayi. Nah, tapi waktu mereka sudah tua, Tuhan datang kepada mereka dan kemudian memberikan janji bahwa Imam Zakaria dengan Ibu Elizabeth akan mendapatkan seorang anak. Nah, waktu itu Zakaria, waktu dia menerima janji itu, dia ada sedikit keraguan-raguan di dalam hatinya, dia tidak percaya. Nah, waktu itu Imam Zakaria menerima janji Tuhan, namun ada keraguan di hatinya, ada sedikit ketidakpercayaan di dalam hatinya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mau ajar kita untuk kita tetap percaya kepada janji Tuhan, meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan itu, walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kita langsung Tuhan itu ada di mana, Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu mukanya seperti apa, Tuhan itu badannya seperti apa, apakah dia tinggi, besar. Nah, walaupun kita tidak pernah melihat langsung dan bertemu langsung dengan Tuhan, tapi firman Tuhan mau supaya kita belajar percaya kepada Tuhan tanpa ada rasa ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Nah, Zakaria itu ada sedikit keraguan, pada akhirnya dia menjadi bisu. Dia tidak bisa berbicara sampai pada hari kelahiran anaknya, yaitu Yohanes. Nah, pada saat anaknya lahir, kemudian dinamakan Yohanes, terbukalah mulutnya dan dia dapat berbicara. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini biarlah menjadi peringatan buat kita, menjadi pengingat buat kita, untuk kita dari kecil sampai dewasa nanti kita ingat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Percayanya harus penuh, harus full, tidak boleh ada yang lubang-lubang ya kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang ragu-ragu kalau firman Tuhan bilang kamu akan diberkati, berarti kamu akan diberkati. Percaya saja ya. Jangan ada bilang mana bilang Dede mau diberkati baru tidak ada Ji. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita terima janji Tuhan, kita baca firman Tuhan harus dengan hati yang percaya. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini boleh ingatkan kita untuk setiap hari kita percaya kepada Tuhan. Jangan ada ragu-ragu sama Tuhan ya. Jangan juga takut-takut percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu dia bukan Tuhan yang seperti manusia yang kadang-kadang lupa kalau sudah janji ya. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah berjanji, temanku nanti besok saya belikan ke kue. Sekalinya besok dia lupa belikan kue temannya. Aduh, kalau Tuhannya kita tidak seperti itu. Tuhan
di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, semua adik-adik mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan ini boleh kita mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami tidak takut untuk percaya kepadamu. Walaupun kami tidak melihat Tuhan secara langsung, walaupun kami tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung, namun biarlah hati kami terus percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup. Janji-Mu selalu ya dan amin, dan Engkau selalu setia untuk menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik yang ada firman, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Siapkan semua persembahannya. Sudah siap? Ya, nanti agak silakan kita dalam doa. Ayo semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, sekarang kami akan memberikan persembahan
Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami karunia badan yang sehat, badan yang kuat. Terima kasih juga Tuhan untuk orang tua kami. Berkati mereka dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka selalu diberi kekuatan kesehatan. Kami juga Tuhan berdoa menyerahkan anak-anak kami Tuhan di dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan beri kepintaran, Tuhan beri kecerdasan. Biarlah anak-anak ini boleh tumbuh dewasa Tuhan dengan ciri-ciri Tuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan akan turun atas anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami semua selalu ada di dalam perkenan-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin,
Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel.